Ayo. Di sini buat itu lewat sudah. Jangan dikit. Bang, ini boleh Bang itu jalan. Gimana? Api mau sidang? Oh ya, oke, ayo. Oke. Ya Bang, gimana dengan belum. Hari ini Bang, belum. Bang, foto sini Pak. Satu, dua, tiga. Oke, silakan siapa dulu? Gantian ya. Ya Bang, hari ini mungkin tadi hasil sidangnya apa gitu? Oke, nah, hari ini agenda sidang kedua dalam pemeriksaan turut tergugat terkait dengan administrasi, yaitu surat kuasa, kartu advokat, kemudian perlengkapan yang belum dilengkapi dari pihak penggugat dan tergugat ya, dalam hal ini kuasa hukumnya. Tadi juga sempat request mediator gitu, itu mungkin alasannya apa? Iya, memang di dalam hukum acara perdata sebelum masuk dalam hukum perkara itu kan wajib dilakukan namanya proses mediasi selama 3 hari kerja sesuai dengan Perma 1 2015 atau Perma nomor 3 tahun 2022 tentang prosedural mediasi pengadilan. Nah, tadi majelis menanyakan kepada kami sebagai kuasa penggugat bahwa ada tidak mediator yang ditunjuk, maka kami sampaikan kalau majelis yang mulia berkenan, kami mengajukan Ibu Hajah Sri Bunga SIMH yang sebagai mediator yang terdaftar di Manipi, Jakarta Selatan. Kenapa beliau, apakah rekornya yang positif atau begitu? Ya, jadi beliau ini punya rekam jejak yang baik untuk bisa merumuskan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, mudah-mudahan penunjukan beliau ini menjadi penting bagi para pihak sehingga proses mediasi itu bisa optimal dilakukan. Nah, mediasi ini minggu depan sebenarnya sudah ada informasi nanti pelaksanaan mediasi. Tentu kan koordinasi dulu dengan mediator yang sudah ditunjuk, agendanya kapan, nanti akan disepakati bersama ya, jamnya jam berapa gitu. Oke, diharapkan dari mediasi. Nah, sebenarnya kan mediasi ini kan kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita hanya bicara namanya identifikasi masalah, kemudian mencari solusi antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, kalau itu gagal ya tentu nanti masih dalam pokok perkara. Prediksinya gimana Pak? Nah, prediksinya ya saya kira kita tidak ada prediksi apapun ya. Kita berharap prosedur mediasi bisa dilaksanakan masing-masing para pihak dengan baik sehingga bisa optimal saja. Dan berarti untuk berdamai masih ada. Oh iya, karena kan memang sesuai dengan Perma 1 2016 itu kan agenda mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti dan pokok perkara, kita bicara solusi. Nah, selama solusi itu bisa disepakati bersama ya tentu ada kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan dalam proses mediasi tidak ada titik temunya, berarti masuk dalam pokok perkara. Berarti nanti mediasi kita hadirkan. Nah, untuk menghadirkan prinsipal masing-masing pihak itu memang kewajiban ya, dalam proses mediasi. Karena kenapa? Dalam proses mediasi yang mengambil keputusan itu adalah prinsipal, bukan kuasa hukum ya. Itu aturan yuridisnya. Nah, tentu kan ini kan kita menjadikan dalam posisi sebagai terdakwa dalam perkara itu harus ada permintaan dari majelis ya, dari majelis apakah memungkinkan atau tidak. Nanti akan menghadapi kembali. Iya, pasti Pak, kami akan melakukan permohonan jikalau memang prinsipal kami ini pernah diputuskan untuk mencari solusi dalam mediasi. Ya, hadir karena ada konsekuensi hukumnya kalau prinsipal itu adalah mediasi. Apa tuh Bang?
Nah, tentu nanti akan disampaikan mediator yang sebagai penengah dalam fasilitator dalam mediasi tidak beretiket baik. Artinya mediasi gagal. Ya, mediasi gagal, tapi gagal ini tentu kan kalau misalnya masing-masing pihak kooperatif, prinsipal dihadirkan, terus kemudian mediasi gagal, berarti kan semuanya bertiket baik, tapi mediasi gagal. Sidang tetap berlanjut. Ya, tapi kemudian kalau sudah ada penandatangan mediasi gagal, tentu akan masuk dalam perkara, yaitu tahapannya adalah tentu sidang laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Bang, tadi kan prinsipal Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden, ya, agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari apapun dan siapapun. Ya, sedang proses. Bang, belakangan juga itu kita itu beneran itu atau Kalau saya nggak tahu soal itu ya. Jadi saya kira saya nggak bisa menanggapi itu. Saya hanya menanggapi terkait dengan sidang hari ini apa saja poinnya. mungkin terkait lagi pidananya bang kita juga apa dari kita juga oleh jaksa dan ini masih tetap pemeriksaan 11 tahun itu siap nih bang. Iya, nah pledoi itu kan sampaikan bahasa hukum daripada terdakwa. Dan ini ada Bapak Usman, ada Bang Dali, ada Mega, ada Ibu ya. Nah, kemudian dibahas dengan namanya revisi. Dan kalaupun dalam revisi itu ada penjelasan, ya itu sah saja. Tidak ada yang bertentangan dengan tapi besok kan ada agenda namanya Butrik ya, dari kemudian ada dari apa namanya itu kemudian ada juga nanti dari Masuki dan ini kan presiden kita ini kan presiden yang saya kira mau mengayomi ya seluruh rakyat Indonesia dan pasti beliau kasih inilah apa namanya perhatian khusus mudah-mudahan ya itu harapan kami sebagai yang dari KMC atau dari mana? dulu pimpinan dari ya masing-masing sudah punya kehidupan yang berbeda ya kan jadi kalau saya bicara di sini kan panjang itu ya dari perspektifnya DPR begini dari perspektif kami sebagai kuasa hukum ini ya itu sah saja ya itu saja prosesnya ya kan